Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini Kamek bakalan bahas salah satu kisah tentang dosir Somerton Man, dimana ini tuh ceritanya tentang mayat tanpa nama, kode rahasia, dan rahasia negara yang dikubur 70 tahun. Nah, sebelum gue melanjutkan langsung ceritanya, gue gak mau bertele-tele, boleh banget dong di subscribe YouTube Kamek, jangan lupa di like-like, di komen-komen juga ya guys, terus juga di share-share guys. Jadi ini kejadiannya ya, atau lokasinya dia tuh ada di pantai Somerton, Adelaide, Australia Selatan, tanggalnya 1 Desember 1948. Jadi pada saat itu pagi itu cerah, ombak kecil memukul pasir dengan ritme tenang dan beberapa orang berjalan menyusuri pantai, menikmati udara awal musim panas. Lalu seseorang melihat sesuatu yang enggak biasa, di mana ada seorang pria terbaring di pasir dan sedang bersandar pada dinding. Ada batu penahan pantai dan di situ kakinya lurus ke depan, tangannya pun terlihat rapih. Pada saat itu dia mengenakan jas dengan sepatu kulit yang mengkilap dan dasi yang terikat rapih. Tidak ada darah di sana, tidak ada tanda perkelahian, bahkan tidak ada kepanikan. Di sana dia terlihat seolah-olah sedang tidur, tapi dia sudah mati. Oke, lalu polisi datang dan pada saat itu juga dokter ikut memeriksa tubuhnya. Tapi aneh banget nih guys, nggak ada luka luar, terus juga udah nggak ada bekas cekikan, tidak ada tanda keracunan yang jelas. Cuma di sakunya tidak ada dompet, tidak ada identitas, tidak ada surat, tidak ada tiket, dan tidak ada uang. Semua label di pakaiannya tuh benar-benar dipotong rapih. Dan sejak saat itu, pria ini dikenal dengan satu nama saja, yaitu The Somerton Man. Kemudian autopsi pun dilakukan guys, di mana usianya diperkirakan sekitar 40 sampai 45 tahun. Tinggi badan sekitar 180 cm dengan tubuh yang atletis, di mana otot betis berkembang tidak wajar, dan ini adalah ciri orang yang sering berjalan jauh atau berlatih keras. Terus juga untuk giginya sempurna guys, nggak ada tambalan, nggak ada kerusakan yang berarti. Ini tuh benar-benar aneh. Karena di tahun 1948 gigi seperti itu tuh sangat jarang. Dan di sini dokter mencatat hal lain. Tiba-tiba dokter mencatat kalau limpahnya tuh membesar, hatinya rusak, darah mengental. Nah, tanda-tanda ini tuh benar-benar konsisten dengan keracunan. Tapi nggak ada racun yang terdeteksi. Dan di sini polisi pun jadi kebingungan nggak sih? Dimana tidak ada satupun orang yang melapor kehilangan pria dengan ciri seperti ini. Jadi seolah-olah tuh dia tuh benar-benar nggak ada. Lalu ya guys ya, beberapa hari kemudian polisi menemukan koper di stasiun kereta Adelaide. Dimana koper itu dititipkan di loker beberapa hari sebelum pria itu ditemukan mati. Yang isi di kopernya itu adalah ada pakaian, ada peralatan cukur, benang jahit, terus juga ada pisau kecil, lalu ada sikat, dan di sini semua label pakaiannya lagi-lagi dipotong. Namun ada satu petunjuk nih di nama pada salah satu pakaian. Ada tulisan T. Keane. Dan di sini polisi mencari T. Keane dan mereka menemukan. Tapi dia tuh masih hidup dan pakaiannya masih lengkap. Jadi nama itu bukan milik Somerton Man, ini tuh sebuah identitas palsu. Dan kasus ini tuh bener-bener hampir ditutup sampai ya seorang polisi menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat guys. Dimana saku kecil tersembunyi di celana Somerton Man. Dan di dalamnya udah ada sepotong kertas kecil dan hanya ada 2 kata, yaitu tamam sud. Nah, ini tuh adalah bahasa Persia yang artinya selesai dan akhir. Seolah-olah ini tuh benar-benar pesan terakhirnya guys. Lalu beberapa minggu kemudian nih, seorang pria tuh tiba-tiba ada yang melapor ke polisi. Di mana dia menemukan sebuah buku puisi di jok belakang mobilnya pada malam sebelum Somerton Man ditemukan mati. Nah, buku itu berjudul Rubaiyat of Omar Khayyam. Jadi ini tuh sebuah buku puisi Persia kuno guys, dan halaman terakhirnya robek. Lalu robekan itu cocok sempurna dengan kertas yang bertuliskan tamam sud. Tapi ini tuh baru permulaan ya guys ya, karena
di bagian belakang buku itu terdapat sesuatu yang membuat kasus ini berubah dari kematian misterius menjadi dosier intelijen. Dan di bagian belakang buku terdapat serangkaian huruf acak. Jadi bukan kalimat, bukan kata-kata, hanya huruf kapital yang tersusun rapih nih. Kayak gini nih tulisannya ya. W R G O A B A B D, terus M L I A O I, terus W T B I M P A N E T P, lalu M L I A B O A I A Q, lalu I T T M T S A M S T G A B. Nah, langsung nih ahli sandi dipanggil dan di sini militer Australia memeriksanya, terus juga kriptografer Perang Dunia Kedua juga memeriksanya nih ya. Dan kesimpulan mereka benar-benar sama. Apa coba? Ini bukan sandi amatir. Ini tuh kode tingkat tinggi guys, dimana gak ada yang berhasil memecahkannya. Coba kalian di sini mungkin ada yang bisa memecahkan ya. Nih gue tulis lagi kode-kode sandinya. Nah editor gue edit lagi tuh ya. Tuh kode-kode sandinya biar kalian bisa menebak kira-kira ini apa ya bahasanya ya. Lalu guys, di dalam buku itu ya ada satu petunjuk lagi. Sebuah nomor telepon. Nomor itu mengarah ke seorang wanita yang tinggal tidak jauh dari pantai Somerton. Dan langsung nih polisi ngedatengin. Wanita itu terkejut melihat foto Somerton Man. Di situ benar-benar wajahnya tuh langsung memucat dan tangannya tuh gemetar. Tapi di situ dia berkata kayak gini, saya nggak mengenalnya. Nah, polisi nggak percaya dong. Jadi ketika petugas pergi, mereka melihat sesuatu yang mengganggu. Wanita itu hampir jatuh pingsan setelah pintu ditutup. Namun ya dia tetap menolak terlibat. Namanya disembunyikan dari publik dan dia hanya dikenal sebagai The Nurse. Lalu sudah beberapa tahun kemudian ya, jadi ada fakta yang mengejutkan terungkap. Wanita itu pernah memberikan rubaiyat kepada seorang pria di masa lalu. Dia juga memiliki seorang anak ya, dengan ciri fisik langka yang juga dimiliki Somerton Man. Ciri itu sangat jarang dan sering dipakai dalam identifikasi biologis. Jadi, apakah Somerton Man adalah ayahnya? Jika iya, kenapa wanita itu berbohong? Nah, udah ya, ini udah tahun 1948 ya. Itu tuh adalah awal Perang Dingin, di mana Australia adalah lokasi strategis karena dia itu dekat dengan uji coba nuklir, terus juga dekat dengan jaringan intelijen Inggris dan Amerika. Somerton Man tidak punya identitas. Jadi pakai kode dan bawa buku sandi. Terus juga label pakaian dipotong. Diduga pakai racun yang tidak bisa dilacak. Nah, semua ini tuh cocok dengan profil agent intelijen. Tapi dia untuk siapa nih bekerjanya ya? Dan ini nih siapa nih yang ngebunuhnya nih? Lalu akhirnya Somerton Man dimakamkan dengan nisan yang sederhana, tanpa nama, tanpa keluarga, dan tanpa negara. Selama puluhan tahun, kasus ini benar-benar menjadi legenda sampai teknologi DNA modern membuka kembali dosir lama ini. Dan puluhan tahun kemudian, ilmuwan akhirnya berhasil mengekstrakkan DNA dari rambut Somerton Man. Hasilnya memang mengarah ke sebuah keluarga, nama, asal, riwayat. Tapi bahkan setelah identitasnya kemungkinan besar terungkap, masih ada satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kenapa dia mati? Dan dari titik inilah kasus Somerton Man berhenti menjadi misteri lokal Australia dan berubah menjadi arsip rahasia internasional yang berlapis-lapis. Nah, jadi guys, jadi wanita itu tuh dikenal publik dengan nama samaran Justine. Nama aslinya disembunyikan selama puluhan tahun ya, atas permintaannya sendiri. Jadi dia itu adalah seorang perawat yang terlatih dan tinggal hanya beberapa kilometer dari pantai Somerton. Dan pernah tinggal di Sydney selama Perang Dunia Kedua. Dan saat polisi pertama kali menemuinya dan menunjukkan foto Somerton Man, reaksinya memang tidak wajar. Dia tuh nggak nangis, nggak bertanya siapa pria itu, dia hanya menatap lama, lalu wajahnya kehilangan warna. Dan di sini seorang polisi bersaksi, gue yakin ini cewek ini tahu nih si pria ini nih. Jadi bukan sekedar kenal, reaksinya pun seperti melihat hantu dari masa lalu. Namun dia tetap bersikeras, saya tidak mengenalnya. Jadi ketika polisi menyebut rubaiyat, barulah dia tuh mengaku dia pernah memberikan buku itu kepada seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Dan pria itu bukan suaminya. Lalu beberapa tahun sebelum 1948, si Justine tuh memang menjalin hubungan singkat dengan seorang pria misterius. Pria itu berbicara dengan aksen asing, tidak pernah menyebut pekerjaannya, dan sering menghilang berhari-hari. Sangat tertutup juga nih guys.
Dan hubungannya itu berakhir tiba-tiba. Tidak lama kemudian, Justin hamil. Jadi anaknya lahir dengan 2 ciri fisik langka. Yang pertama, bentuk telinganya tertentu nih guys. Jadi simbanya lebih besar dari kavumnya. Tidak ada gigi geraham tertentu sejak lahir. Dan ciri-ciri ini ditemukan sama persis pada Somerton Man saat otopsi. Nah, jadi probabilitas 2 orang acak memiliki kombinasi sangat kecil. Dan bagi banyak ahli forensik modern, ini tuh benar-benar bukan kebetulan. Lalu di sini kenapa ya dia berbohong nih ya? Kalaupun memang si Somerton Man adalah ayah anaknya, nah terus kenapa gitu loh si Justin tuh harus berbohong? Dan jawaban yang paling sering muncul adalah karena takut. Takut sama apa? Sama negara, sama militer, sama intelijen, atau masa lalu yang seharusnya tuh memang terkubur. Dan di sini Justin pun menikah dengan pria lain dan menjalani kehidupan normal, menolak semua wawancara publik sampai dia meninggal dan membawa rahasia itu ke kubur. Lalu balik lagi ke kode rubaiyat ya. Jadi selama puluhan tahun kode itu memang dianggap tidak bisa dipecahkan. Sampai satu hal disadari kalau ini tuh bukan sandi kata per kata dan itu bukan substitusi alfabet. Itu kemungkinan besar adalah kode one-time path atau kode memori dan jenis sandi yang tidak bisa dipecahkan tanpa kunci. Dan siapa nih yang bisa memakai sandi seperti itu? Ya, jawabannya jelas, intelijen militer. Karena huruf-huruf itu kemungkinan adalah inisial kalimat. Terus juga penanda lokasi atau instruksi singkat. Yang artinya tanpa buku atau kunci yang sama, kode itu memang tidak akan pernah bisa dipecahkan. Dan itu disengaja. Dan di sini juga dokter forensik modern kembali memeriksa laporan lama, lalu mereka tuh menemukan satu kemungkinan yang dulu diabaikan, yaitu digitalis atau stropatin. Jadi racun jantung yang ini tuh bekerja cepat, terus juga dia tuh meniru kematian alami dan memang sulit dideteksi di tahun 1940-an. Digunakannya dalam operasi rahasia. Jika memang benar, ya berarti Somerton memang dibunuh secara profesional. Bukan perkelahian, bukan bunuh diri, benar-benar eksekusi sing. Dan penggalian makam pun dilakukan, DNA juga di tahun 2021 setelah desakan publik selama puluhan tahun. Lalu di sini pemerintah Australia akhirnya menyetujui. Jadi makam Somerton Man digali lagi. Dan untuk pertama kalinya tubuh tanpa nama itu dikeluarkan dari tanah. Lalu DNA-nya diambil. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Di mana genealog forensik berhasil menelusuri asal genetik, hubungan keluarga, lalu juga jalur keturunan. Somerton Man kemungkinan besar adalah Carl Charles Webb. Dia tuh adalah seorang pria dari Melbourne. Namun ini tuh tidak menutup kasus, justru malah memperumitnya. Karena catatan hidup Carl Webb di sini tuh tidak cocok dengan gaya hidup Somerton Man. Dan di sini tidak menjelaskan kode maupun tidak menjelaskan rubaiyat dan tidak juga menjelaskan Justin. Jadi ada kemungkinan identitas itu memang dipalsukan. Atau Carl Webb direkrut dan tiba-tiba ia menghilang. Jadi di sini memang Australia tuh perang dingin dan di sini ada beberapa banyak hal yang tidak dicatat. Jadi di tahun 1948 adalah memang tahun gentingnya, di mana Australia tuh menjadi sekutu intelijen barat yang memiliki fasilitas militer rahasia. Australia juga terlibat uji coba senjata dan menjadi jalur operasi Asia Pasifik. Somerton Man ya muncul di sini tanpa identitas dengan sandi dan dengan koneksi wanita lokal. Mati juga tanpa penjelasan. Jadi banyak arsip pemerintah era itu yang masih disegel sampai hari ini. Lalu beberapa peneliti percaya kasus ini tuh tidak pernah dimaksudkan untuk dipecahkan. Kesimpulannya ini nih nggak pernah resmi. Jadi memang Somerton ini mati dengan jas rapi di pantai dan dengan tidak ada perlawanan, tidak ada jeritan, hanya sepotong kertas yang bertulisan tamam sud, selesai, akhir, dan apakah itu pesan bunuh diri atau tanda misi berakhir ya. Sampai hari ini tidak ada kesimpulan resmi dan mungkin tidak akan pernah ada. Karena beberapa cerita tidak ditutup oleh kebenaran, melainkan oleh keheningan. Gitu guys ya. Wow, seru banget bener-bener ya kalau di tahun 1948 tuh. Aduh ya, mungkin kalau misalnya kejadiannya sekarang lebih mudah gitu ya, tapi gong sih ini ya. Oke, segitu aja cerita dari Kamek Cerita. Sampai ketemu di next episode berikutnya ya. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.